dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu harap setiap harinya semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan baik dan lancar. Oke, sebelumnya Ibu minta coba anak-anak Ibu guru kelas 4 berbaris di sebelah kanan Ibu guru dengan rapi. Kemudian untuk anak-anak kelas 5 silahkan berbaris di sebelah kiri Ibu guru dengan rapi pula. Silahkan. Sudah berbaris dengan rapi semuanya? Oke, sudah sesuai dengan kelasnya masing-masing? Oke, sekarang Ibu guru ingin bertanya, untuk ketua kelas 4 dan kelas 5, siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas 5 untuk memimpin membaca doa. Silahkan. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini kelas 4 dan kelas 5 akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas rangkap. Jadi ada yang tahu alasannya kenapa? Alasan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas rangkap? Iya, tidak ada yang tahu? Oke, jadi alasannya karena guru kelas 5 Ibu Guru Nur Fadila berhalangan untuk hadir. Jadi untuk hari ini Ibu yang akan menghandle kelas 4 dan kelas 5 untuk melaksanakan proses pembelajaran. Oke. Jadi sekarang hari ini kita akan belajar untuk kelas 4, kita akan belajar mata pelajaran IPS, dan kemudian untuk kelas 5 kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa saja, apa materi yang sudah kita pelajari? Tidak ingat? Oke, jadi kalau tidak ingat Ibu Guru akan ingatkan. Untuk kelas 4 pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan masyarakat lingkungan sekitar kita terkait dengan kegiatan ekonomi. Apa saja itu contohnya? Ya, petani, cocok. Petani, kemudian nelayan, dan lain sebagainya. Oke, untuk kelas 5, materi bahasa Indonesia pada pertemuan sebelumnya itu apa? Coba ada yang bisa menyebutkan? Lupa? Jadi Ibu Guru bantu mengingatkan pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar untuk mengidentifikasi peristiwa dalam sebuah teks bacaan dengan benar. Jadi kalian sudah mengidentifikasi apa saja peristiwa yang terdapat dalam teks yang kalian baca. Oke, jadi untuk hari ini materi kelas 4 adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi dan juga pelaku kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk kelas 5 pada materi bahasa Indonesia kalian akan belajar tentang cara bagaimana mengidentifikasi informasi penting dalam teks non-fiksi. Sudah paham? Oke, Ibu akan sampaikan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini untuk kelas 4 pada mata pelajaran IPS adalah setelah mengamati gambar nanti, kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi yang meliputi produsen, kemudian distributor, dan juga konsumen. Sedangkan untuk anak Ibu Guru pada kelas 5 nanti pada tujuan pembelajaran hari ini setelah melakukan pengamatan dan juga berdiskusi, kalian diharapkan dapat menemukan, mengidentifikasi informasi penting pada teks non-fiksi. Sudah paham semuanya? Jadi secara garis besarnya nanti kalian akan belajar secara berkelompok, dan setelah masuk ke kelasnya masing-masing nanti baik kelas 4 dan kelas 5, Ibu minta tolong kepada ketua kelas 4 dan kelas 5 untuk membagi temannya menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. Paham? Sudah paham semuanya? Oke, dan khusus untuk kelas 5 setelah masuk ke kelasnya nanti dan duduk bersama kelompoknya,
Silahkan kalian buka teks pada buku paket kalian pada halaman 100. Di situ ada teks non-fiksi yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Silahkan kalian pahami dan kalian baca dengan baik bersama teman kelompok kalian. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silahkan kelas 4 dan juga kelas 5 masuk ke kelasnya masing-masing. Anak-anak kelas 4 semuanya sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing, sekarang Ibu minta buka buku paketnya pada halaman 85. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 85. Di situ ada gambar apa? Gambar badut. Jadi kalau Ibu tanya, badut itu adalah salah satu jenis pekerjaan atau bukan? Iya, betul sekali. Jadi badut adalah salah satu jenis pekerjaan yang bergerak dalam bidang jasa. Jadi badut, guru seperti ibu guru, kemudian petani, nelayan, semua adalah jenis-jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang coba kalau ibu guru perlihatkan gambar ini. Apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Coba apa? Iya, ada sayuran, kemudian ada pedagang. Ada apa lagi? Ada pembeli. Nah, ada yang tahu apa maksudnya gambar ini? Oke, jadi maksud dalam gambar ini menggambarkan sebuah kegiatan ekonomi, di mana di sini ada sayuran ditanam, dirawat, dan juga dipanen oleh yang namanya petani sayuran. Nah, petani sayuran dalam hal ini itu disebut dengan produsen. Nah, produsen ini, kegiatan yang dilakukan petani ini disebut dengan kegiatan produksi. Itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Kemudian ibu-ibu yang menjual ini atau pedagang ini disebut dengan distributor. Jadi ibu-ibu yang menjual sayur-sayuran kepada pembeli ini merupakan distributor. Jadi tugasnya ibu ini adalah menyalurkan sayuran dari petani kepada pembeli. Jadi kegiatan yang dilakukan ibu ini adalah kegiatan distribusi. Nah, selanjutnya bapak dan ibu ini yang membeli sayur. Bapak dan ibu ini yang membeli sayur disebut dengan konsumen. Nah, jadi orang yang menggunakan atau mengonsumsi sayur-sayuran dengan membeli sayur-sayuran dari pedagang itu disebut dengan konsumen. Kegiatannya disebut dengan kegiatan konsumsi. Sudah paham tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di pasar? Oke, jadi sedikit Ibu jelaskan alurnya ya. Di sini kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi. Kemudian apalagi yang kedua? Yang kedua ada distribusi. Yang ketiga adalah apa? Konsumsi. Betul sekali. Konsumsi. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan. Nah, siapa yang menghasilkan barang atau jasa ini? Disebut sebagai produsen. Kemudian dan barang dari produsen disalurkan untuk diedarkan atau diperjualbelikan, yaitu nama kegiatannya adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan. Udah
konsumsi, yaitu menggunakan. Siapa yang menggunakan? Yang menggunakan adalah konsumen. Jadi kegiatan ekonomi itu meliputi 3 jenis ini, yaitu mulai dari proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, Ibu ada satu gambar lagi. Sudah paham semuanya tentang jenis-jenis kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi tentang kegiatan ekonomi? Paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sejauh ini? Kalau tidak ada, coba Ibu ingin betul-betul melihat apakah sudah paham atau betul atau belum. Coba kalian lihat gambar yang Ibu perlihatkan ini. Ini gambar apa? Gambar membuat mobil. Kemudian apa lagi? Merakit mobil. Oke, jadi sudah betul semuanya. Ini adalah kegiatan produksi, betul sekali. Jadi ini adalah kegiatan produksi, yaitu memproduksi mobil. Jadi semuanya sudah tahu ya tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ini. Oke, kalau semuanya sudah paham dan sudah mengerti, sekarang bersama dengan teman kelompok kalian, Ibu minta Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama dengan teman kelompok kalian. Oke, masing-masing kelompok sudah memegang semua LKPD-nya? Sudah? Oke, silahkan kalian diskusikan, kalian tuliskan jawabannya pada LKPD, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Sebelum Ibu beralih ke kelas 5, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, sekarang Ibu akan ke kelas 5 terlebih dahulu. Ibu sangat memohon untuk tetap menjaga tata tertib kelas dan jangan gaduh. Oke, Ibu tinggal dulu ya. Oke, untuk kelas 5 sudah dibaca teksnya pada halaman 100 bersama teman kelompoknya. Sudah duduk bersama teman kelompoknya masing-masing kan? Oke, kalau sudah paham semua apa yang ada dalam teks non fiksi yang sudah kalian baca tadi? Apa saja? Coba Ibu mau dengar apa saja informasi dalam teks tersebut yang sudah kalian dapatkan. Coba ada apa? Tentang air untuk kebutuhan sehari-hari. Ada syarat fisik air. Ada syarat fisik air. Kemudian ada apa lagi? Syarat kimiawi. Kemudian ada lagi apa lagi? Ada syarat mikrobiologi. Jadi kalian sudah bisa ya menemukan dan mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam teks bacaan yang sudah kalian baca tadi. Oke, jadi untuk syarat fisik air tadi ada apa saja? Tidak keruh, tidak berwarna, terus apa lagi? Tidak berbau dan sebagainya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, sekarang Ibu guru akan bagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, kemudian kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Oke, tiap kelompok sudah dapat LKPD-nya masing-masing ya. Jadi, apa isinya di LKPD tersebut? Kalian diminta untuk menuliskan informasi penting yang ada dalam teks non-fiksi yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi kalian diminta untuk menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Seperti apa itu peta pikiran? Jadi seperti ini ya. Sebenarnya seperti
Jadi ini 97% air di bumi adalah air laut. Jadi ini adalah salah satu informasi penting yang ada dalam tes non fiksi yang kalian baca tadi. Jadi sekadar menginformasikan bahwa tes non fiksi ini adalah tes yang berisi tentang kejadian atau fakta yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuannya adalah untuk menginformasikan sesuatu yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari kepada pembaca. Jadi sudah paham semuanya untuk LKPD-nya? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Oke, sekarang silahkan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Sudah paham kan? Ya. Sebelum Ibu beralih ke kelas 4, Ibu minta untuk kalian tetap menjaga suasana kelas agar tetap kondusif, jangan gaduh, jangan berkeliaran, dan tetap menjaga tata tertib kelas ya. Oke, Ibu tinggal dulu ke kelas 4. Kelas 4 sudah selesai semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai semuanya, sekarang Ibu minta untuk setiap kelompok mempresentasikan, maju ke depan, membacakan hasil diskusinya. Oke, siapa kelompok yang ingin maju duluan? Oke, kita mulai dari kelompok 4 ya. Silahkan kelompok 4. Oke, jadi secara keseluruhan tadi kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerjanya, hasil diskusinya, dan Ibu lihat semuanya itu sudah sangat memahami tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ini. Oke, sekarang beri aplaus untuk kita semua. Oke, nah kemudian dari apa yang sudah kita pelajari ini, ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Ibu akan membagikan yang namanya tes evaluasi untuk menguji pemahaman kalian. Apakah kalian ini sudah betul-betul paham tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi ini? Semuanya sudah dapat lembaran tes evaluasinya? Oke, sekarang silahkan dikerjakan dengan tertib, jawab sesuai dengan jawabannya. Nanti kalau sudah selesai, ketua kelasnya silahkan kumpulkan di mejanya Ibu Guru. Paham? Atau sebelum Ibu Guru pindah ke kelas 5, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, seperti biasa, tetap jaga ketertiban. Paham? Ibu Guru beralih ke kelas 5 dulu ya. Kelas 5 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta setiap kelompok untuk mempresentasikan atau mengomunikasikan hasil diskusi kelompoknya untuk maju ke depan. Silakan, ada kelompok yang ingin maju duluan? Iya, baik sekali. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Ya, jadi secara keseluruhan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Ibu lihat dari hasil pekerjaannya itu sudah sangat terlihat sudah sangat memahami apa yang telah Ibu sampaikan, apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Beri aplaus yang meriah untuk kita semua. Oke, dari apa yang kita pelajari, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mengganjal dalam hati kalian untuk bertanya tentang materi yang kita pelajari? Tidak ada, semuanya sudah paham? Oke, kalau semuanya sudah paham, sekarang coba ketua kelasnya maju ke depan. Ibu minta kalian mengerjakan tes evaluasi. Di sini Ibu ingin melihat sejauh mana sih pemahaman kalian yang dari tadi ditanya itu sudah paham.
Jadi sekarang tolong dikerjakan tes evaluasinya. Silakan dibagikan ketua kelasnya kepada seluruh temannya. Jadi sekarang tolong dikerjakan tes evaluasinya. Jawab sesuai dengan jawaban yang menurut kalian benar dan paling sesuai dengan soalnya. Paham? Kalau sudah selesai ketua kelasnya kumpulkan di mejanya ibu guru. Oke? Oke, jadi untuk kelas 4 dan juga kelas 5 sudah selesai semua mengerjakan tes evaluasinya? Sudah? Oke, sudah dikumpulkan ke mejanya ibu guru? Sudah semuanya ya. Jadi ibu tanya untuk pada di akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa sih yang sudah kalian dapatkan atau materi apa yang sudah kalian pelajari sampai sejauh ini? Coba dari kelas 4 apa? Ada yang bisa mengemukakan? Iya, betul sekali, tentang jenis-jenis pekerjaan, tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, yaitu ada produsen, kemudian ada distributor, dan juga ada konsumen. Betul sekali. Jadi sekarang untuk kelas 5, apa yang sudah kalian pelajari sejauh ini? Dari kita tadi pengerjaan LKPD, kemudian mengerjakan tes evaluasi, apa yang kalian dapatkan sampai sejauh ini? Iya, betul sekali, tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Jadi kalian sudah bisa mendapatkan apa saja informasi-informasi penting dari teks non-fiksi yang telah kalian baca. Oke, secara keseluruhan ibu lihat kalian sudah bisa memahami materi yang disampaikan, baik kelas 4 mata pelajaran IPS dan kelas 5 mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik, dengan tertib. Nah, untuk itu di akhir kegiatan pembelajaran kita ini, ibu mengucapkan terima kasih banyak telah menjaga ketertiban dan juga kenyamanan serta kelas agar tetap kondusif selama proses pembelajaran kelas rangkap ini. Terima kasih, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, ibu minta kepada ketua kelas 4 untuk memimpin membaca doa. Amin. Oke, jadi sebelum pulang silahkan nanti diangkat bangkunya, kemudian disapu ruangan kelasnya supaya besok pagi kita datang dalam keadaan kelas yang sudah bersih. Kalau pulang jalan di pinggir, di sebelah kiri, jangan di tengah. Hati-hati kalau ingin menyeberang, dan tetap rajin belajar, rajin mengulang pembelajaran kita di rumah. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.